Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya buat sahabat muslim, tulis di komentar sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan hajat kalian kita aminkan sama-sama supaya cepat terkabul. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sebuah kota besar yang makmur, hiduplah seorang raja yang kejam dan zalim. Ia memaksa seluruh rakyatnya untuk meninggalkan agama mereka, yaitu Islam, dan untuk menyembah berhala. Namun, di tengah masyarakat yang penuh kesyirikan, ada 7 pemuda yang tepat teguh dalam keimanan mereka pada Allah. Kisah mereka diabadikan dalam surat Al-Kahfi dan menjadi bukti kebesaran Allah yang mengendalikan waktu dan kehidupan. Ashabul Kahfi merupakan kisah 7 pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Para pemuda ini bersembunyi di dalam gua Rajib yang lokasinya berada di sekitar 8 km dari Amman, Yordania, untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus. Cerita tentang Ashabul Kahfi ini berawal dari sebuah negeri bernama Ephasus yang dipimpin oleh raja kejam dan penyembah berhala bernama Raja Dicyanus. Ia tak segan-segan membunuh siapa saja yang menolak untuk menyembah berhala. Suatu ketika Raja Dicyanus mendengar ada beberapa pemuda yang menolak menyembah berhala. Ketika ditanya alasan pemuda-pemuda ini menolak menyembah berhala adalah mereka hanya ingin beribadah kepada Allah SWT. Nama 7 pemuda Ashabul Kahfi adalah Mashalmena, Martinus, Castunus, Bairanus, Danimus, Yabunus, dan Tamlika. Ditawarkan berbagai kenikmatan, pemuda ini tetap menolak. Dikejarlah mereka untuk dibunuh. Namun mereka selamat dari kejaran pasukan raja. Sampai pada akhirnya pemuda-pemuda ini sepakat untuk pergi meninggalkan kota mereka dan bersembunyi di sebuah gua. Di gua tersebut, para pemuda bisa dengan bebas beribadah kepada Allah dan selalu berdoa untuk memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dicyanus. Keteguhan hati para pemuda ini juga dituangkan dalam firman Allah SWT. Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Quran Surat Al-Kahfi ayat 14. Akhirnya Allah menutup pendengaran dan penglihatan pemuda itu, sehingga mereka tertidur dalam waktu yang lama. Diperkirakan tidur di dalam gua selama 309 tahun. Selama tertidur, Allah menjaga mereka dan membuat mereka tetap hidup. Mereka tidak merasakan lapar, dahaga, atau kelelahan. Bahkan anjing mereka yang setia, yang bernama Kitmir, juga tertidur bersama mereka. Kisah ini pun diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 10-11. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Waktu terus berjalan sampai akhirnya negeri Ephasus sudah beberapa kali berganti raja dan Raja Dicyanus telah tiada. Allah pun membangunkan para pemuda sebagaimana yang tulis dalam surat Al-Kahfi ayat 12. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal di dalam gua. Quran Surat Al-Kahfi ayat 12. Ketika para pemuda terbangun, salah seorang pemuda bertanya, Berapa lama kita tertidur? Mungkin kita hanya tertidur sehari atau setengah hari, jawab pemuda yang lain. Tidaklah Allah yang lebih tahu berapa lama kita tertidur di sini?
Begini saja, sebaiknya salah satu di antara kita keluar dari gua untuk membeli makanan dan memastikan bagaimana keadaan kota saat ini, ujar salah satu seorang pemuda. Akhirnya pemuda yang bernama Tamlika pergi ke kota. Dia berjalan dengan sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan oleh prajurit Raja Dekianus. Namun ia merasa heran karena melihat banyak orang yang sudah beriman. Keadaan kota pun sangat berubah. Kemudian dia bertanya kepada salah satu penduduk yang ia temui untuk memastikan nama kota tersebut. Penduduk pun menjawab, kota ini adalah kota Apasus. Ketika membeli makanan dengan uang yang mereka miliki, namun penjual tidak mengenali uang tersebut dan curiga bahwa mereka adalah pencuri. Ketika mereka menjelaskan situasi mereka, penjual tersebut tidak percaya dan membawa mereka ke hadapan penguasa setempat. Sadarlah dia bahwa kini negeri tanah airnya dipimpin oleh Raja Todasius, raja yang beriman kepada Allah SWT. Penguasa tersebut terkejut ketika mendengar kisah mereka dan memutuskan untuk membiarkan mereka hidup. Tersiarlah berita ke tengah masyarakat tentang orang-orang soleh, penghuni gua yang bangkit lagi setelah 3 abad tertidur. Namun mereka tidak menyesuaikan diri dengan kehidupan baru dan memutuskan untuk kembali ke gua. Halayak mulai orang-orang berbondong-bondong mendekati gua di gunung tempat bersemayamnya Ashabul Kahfi. Mereka begitu bersemangat menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Lautan massa memberi jalan kepada arak-arakan Raja Todosius yang hampir sampai di lokasi Ashabul Kahfi. Ketika akan memasuki gua tersebut, sang raja melihat para penghuni gua sedang tertidur lelap. Pada saat itulah Allah SWT mencabut nyawa pemuda-pemuda tersebut. Semuanya meninggal dunia dengan tenang. Terlebih lagi dengan anjing yang selama ini menjaga pintu gua tersebut. Mereka meninggal dunia dan diangkat ke surga oleh Allah. Sahabat muslim, Allah sengaja mengangkat kisah Ashabul Kahfi sebagai kisah teladan dari para pemuda yang memang layak untuk menjadi suri teladan dari generasi ke generasi. Apalagi di zaman sekarang, di mana tingkat godaan lebih besar daripada zaman dahulu. Yang lebih ditekankan dalam kisah Ashabul Kahfi ini adalah perlunya mempertahankan iman dalam kondisi apapun. Iman memiliki peran sangat penting karena dari situlah akan lahir amal-amal soleh dalam kehidupan di dunia ini yang buahnya akan dinikmati terutama di akhirat nanti. Hadis Nabi yang menyatakan bahwa ada 7 golongan orang-orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah SWT. Yang salah satunya adalah para pemuda yang tumbuh dan berkembang dengan suka beribadah kepada Allah SWT. Maka Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang pemuda itu menjadi salah satu contohnya. Mereka adalah sekelompok pemuda yang tidak menjadikan masa muda sebagai pembenar untuk bermaksiat kepada Allah SWT dengan hidup berpoya-poya, tetapi justru banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah SWT. Ketika keselamatan jiwa mereka terancam, Allah melindungi mereka dengan membuatnya tertidur selama berabad-abad hingga situasi kondusif. Sahabat muslim yang dicintai Allah, itulah kisah pemuda Ashabul Kahfi. Mudah-mudahan menjadi inspirasi hidup kita tentang menjaga iman kita. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.